See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Halo, sebut saja nama saya Tuti. Saya bekerja serabutan di salah satu toko yang menjual berbagai macam kebutuhan sembako. Saya hanya tamatan SMP dan berasal dari kampung. Hal itu membuat saya tidak bisa bekerja kantoran, tapi menurut saya tidak masalah. Apapun pekerjaannya selama halal dan dikerjakan dengan tekun dan jujur, tentu suatu saat nanti akan membuahkan sebuah hasil yang sangat baik. Saya bekerja dari jam 6 pagi hingga toko tutup. Pekerjaannya ya bisa dibilang santai gak santai. Kalau sedang tidak ada pembeli, saya dan 4 orang teman lainnya membuat barang-barang display yang sudah kosong. Misalnya terigu yang dimasukkan dalam kantong, membungkus gula, juga memeriksa rak-rak yang kosong. Namun ketika pembeli datang, kami harus mengawasi pembeli, apalagi pada jam-jam sibuk. Memang toko kami ini bekerja mempunyai beberapa CCTV. Namun tetap saja, setiap beberapa bulan sekali akan ada barang yang hilang yang nilainya tuh cukup tinggi. Pemilik tempat kami bekerja sebut saja namanya Bang Usman. Ada Mbak Lia juga. Bang Usman dan Mbak Lia bisa dibilang baik, walaupun terkadang agak sedikit cerewet. Mungkin karena ingin para pembeli merasa puas atas pelayanan kami dan kesiapan kami. Seingat saya sewaktu saya masih kecil dulu, toko Bang Usman dan Mbak Lia ini belum sebesar sekarang. Namun sekarang sudah dilengkapi oleh CCTV dan pendingin ruangan. Hampir mirip-mirip dengan minimarket 24 jam yang sudah banyak berdiri. Tetapi sebagian warga masih tetap memilih untuk berbelanja di warung Bang Usman. Karena tentu saja harganya lebih murah dari harga yang ada di minimarket 24 jam. Suatu hari warung Bang Usman ini, warung sembako 2 lantai ini, didatangi oleh beberapa orang yang membawa mobil bak besar. Nah, mobil-mobil ini membawa berpeti-peti telur. Terlihat Bang Usman bernegosiasi bersama pria yang tak dikenalnya ini. Ya, kami yang hanya pekerja kasar tak ingin ikut campur, hanya sekali lewat mendengarkan percakapan itu. Dari yang saya dengar, pria yang tak dikenal itu menawarkan Bang Usman untuk membeli keranjang-keranjang yang berisi telur. Telurnya sangat banyak jumlahnya. Harganya juga jauh di bawah harga pasar tempat Bang Usman biasa mengambil pesanan telur. Bang Usman saat itu seolah tak memikirkan sesuatu yang akan berdampak buruk. Setelah melakukan pembayaran dan memberikan nota, Bang Usman kembali berjualan. Namun 3 hari setelah pria tak dikenal yang membawa peti-peti telur itu datang ke warung, Bang Usman didatangi oleh beberapa orang polisi. Tentu saja kami terkejut. Saat itu Bang Usman dianggap bersalah karena telah menjadi secara tidak langsung seorang penadah. Gimana Pak? Salah saya di mana? Orang ada yang jual telur dengan harga murah, lalu saya beli. Customer saya juga tidak mengalami suatu kerugian, masih sehat dan tak kurang satu apapun. Lalu saya di mana ya? Ucap Bang Usman berusaha untuk memberikan argumennya.
Ya, singkat cerita, walaupun Bang Usman dan Mbak Lia sudah sedemikian rupa menjelaskan, tetap saja polisi membawa Bang Usman. Setelahnya warung itu benar-benar tutup dan Mbak Lia pulang ke kampung dan hanya datang sekali ke toko, ya mungkin beberapa minggu sekali. Sementara kami yang menunggu warung nampak cemas sepeninggalan Bang Usman dan Mbak Lia. Setiap malam ketika akan bersiap tidur, saya dan Yani kerap dihantui perasaan ketakutan. Di dalam kamar tempat kami biasa menginap, kami kerap melihat pintu rolling door warung yang digedor-gedor. Tapi dari CCTV tidak tampak apapun. Tidak ada seseorang yang menggedor-gedor. Yani, dia memang terkenal lebih pemberani daripada saya dan Sri. Dia mengajak kami untuk turun dan memeriksa, namun saya menolak. Bagaimana kalau yang ada di luar sana adalah penjahat yang ingin merampok isi warung? Lebih baik tidak usah dibukakan pintu saja, kataku. Tapi aku penasaran, di CCTV tidak tertangkap apapun, ucap Yani sambil menunjukkan bahwa bulu kuduknya sudah merinding. Bang Usman adalah bos yang baik. Saya tidak ingin terjadi sesuatu kepada Bang Usman. Ya, kita cukup mendoakannya saja. Jangan berlaku yang berlebihan, ucap saya yang disetujui oleh Sri. Namun, Yani tetap kekeh turun dari lantai 3, melewati lantai 2 yang gelap hanya dengan bermodalkan senter. Karena tidak ingin terjadi sesuatu kepada Yani, saya dan Sri juga ikut menemani. Tepat ketika kami berada di depan rolling door, suara gedoran itu masih terdengar sangat keras. Yani membuka gembok lalu menarik rolling door dengan cepat. Tidak ada siapa-siapa di sana. Suasananya benar-benar sepi dan hening. Warung-warung yang berada di sekitar warung milik Bang Usman juga sudah tutup. Saya membantu Yani untuk menutup rolling door. Kami takut kalau ada seorang yang jahat yang mau mencuri di warung ini. Malam-malam di hari selanjutnya, Mbak Lia masih juga belum pulang. Sementara kami tidak tahu bagaimana kabar Bang Usman. Kami hanya membersihkan warung, mengelap berbagai macam barang, dan mengelap rak-rak yang berdebu. Kami menunggu dengan sabar, berharap suatu saat nanti Bang Usman ataupun Mbak Lia akan kembali. Bulan Ramadan sudah dekat. Saya, Yani, dan Sri sudah mulai mencicil dan membayar hutang puasa-puasa tahun yang lalu. Kami kerap bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat malam dan sahur. Iseng-iseng, setelah sholat malam, saya dan Yani sedang menyiapkan makan sahur. Lalu tiba-tiba iseng aja kepikiran untuk memeriksa CCTV. Mungkin saya terlalu khawatir dan cemas akan keadaan warung ini yang setiap hari menurut perasaan saya semakin tidak nyaman. Kedua teman saya sebenarnya merasakannya juga, namun mereka mencoba untuk menekan rasa itu. Saya mendadak terkejut, lutut saya lemas saat di depan warung. Saat di depan pintu warung, saya melihat ada seseorang bertubuh bungkuk yang sedang menaburkan sesuatu di depan warung. Saya merinding saat itu. Maksud saya, mengapa ada seorang yang berperilaku aneh di depan warung orang lain? Mengendap-endap seperti seorang pencuri yang sedang melakukan sesuatu. Saya memberitahukan itu kepada Sri dan Yani. Tapi mereka melarang saya untuk memergoki seseorang itu. Sudahlah, mungkin cuma orang gila yang lewat. Tapi sepertinya dia sedang menaburkan sesuatu atau melakukan sesuatu. Bagaimana kalau itu bensin? Lalu dia membakar warung ini. Ayo kita hentikan. Kalian bersiap dengan ponsel. Kalau terjadi sesuatu, segera hubungi Pak RT. Aku akan bersiap dengan kayu ini.
Sepertinya dia adalah orang tua. Lihat jalannya saja seperti itu, ucap saya sambil membawa sebuah kayu yang cukup panjang. Saya tak peduli saat itu dan tak memikirkan resikonya. Yang terpenting warung yang sudah diamanai kepada kami harus tetap baik-baik saja. Jangan lewat rolling door. Membuka rolling door membutuhkan waktu yang lama. Kita turun saja dari tangga belakang rumah. Suara berisiknya pasti akan buat dia kaget terus dia kabur, saran Yani. Sri setuju. Saya pun begitu, jadi kami memutuskan lewat tangga belakang agar tak terdengar. Berjalan mengendap, ada perasaan takut dan was-was. Kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi. Apakah memang dia orang yang memiliki keterbelakangan mental atau seseorang yang memiliki niat jahat? Kami sudah dekat. Punggung seseorang itu bahkan sudah terlihat. Dia masih menunduk, menabur sesuatu sambil membaca sesuatu yang gak jelas. "Apain kamu?" Saya berteriak sangat kuat sambil menunjukkan kayu panjang yang saya bawa. Seseorang itu menoleh. Tak tampak jelas wajahnya. Ia berlari cepat, seolah tak menginjak tanah. Kami mengejar hingga ke sebuah rumah kosong di tengah sawah. Dan tiba-tiba ia menghilang. Ia benar-benar menghilang, atau itu hanya ilusi mata kami bertiga saja. "Ini rumah kosong yang sudah gak ditinggali puluhan tahun itu kan?" tanya Yani tak mengerti. "Pulang yuk, sebentar lagi subuh, nanti kelewatan sahur," kata Sri. Singkat cerita, orang itu datang lagi. Kami melihat sesuatu yang bisa dengan jelas kami lihat ketika langit terang. Kami bersihkan taburan tanah yang dicampur aneka kembang setaman. Ketika menyapunya, kami memanjatkan doa karena kami tahu ini adalah hal yang tidak baik. Sepanjang membersihkan itu, badan tak berhenti merinding. Tapi kami punya Allah yang maha segala-galanya. Berharap setelah ini tak akan ada lagi kejadian aneh dan warung Bang Usman bisa kembali buka. Dan ternyata benar, alhamdulillah Mbak Lia yang sudah berhari-hari tidak datang ke warung akhirnya datang juga. Kami tidak menceritakan hal-hal mistis yang terjadi selama Bang Usman dan Mbak Lia tidak ada. Padahal saya tahu betul Mbak Lia juga banyak mengalami pengalaman yang tak pernah ia bagi kepada kami. Mungkin suatu saat nanti Mbak Lia akan berkenan untuk menceritakannya. Sebaik apapun dan sejujur apapun kita mencari nafkah, di jalan yang baik dan halal pun pasti ada aja hati manusia yang merasa iri dan dengki. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat yang demikian. Terima kasih.